Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channelku Hoir. Perkenalkan, aku ibu dua orang anak dan ini adalah video aktivitasku sehari-hari ya teman-teman. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Untuk video kali ini aku ingin berbagi video keseharianku di pagi hari ya teman-teman. Sebenarnya ini adalah di subuh hari, sekitaran pukul 4. Aku pertama-tama ingin membersihkan dapur dulu karena menurutku dapur yang tidak terlalu kotor, jadi aku ingin membereskannya dulu. Nanti setelah itu baru yang lainnya. Karena aku ingin nasi dulu, karena nasi yang paling lama ya teman-teman. Untuk lauknya nanti aku setelah membersihkan ruang tamu karena ruang tamu juga masih sangat kotor. Setelah mainan adik Meka kemarin belum aku beresin. Kalau yang mainan Mas Chandra pasti diberesin sendiri, tapi kalau adik Meka ya tentu saja aku yang membereskan ya teman-teman. Aku memang sengaja tidak membereskan ruang tamu dulu. Aku cepet-cepet ke dapur biar nanti nasinya cepat matang, dan nanti kalau adik Meka bangun atau Mas Chandra bangun nasinya sudah ada. Kalau lauknya tinggal mudah, tinggal goreng apa nanti, yang penting nasinya dulu yang harus matang. Sebenarnya ini adalah video yang aku buat beberapa waktu yang lalu, karena kelupaan tidak aku edit, akhirnya ketindih dengan video-video yang baru. Aku baru menemukannya kemarin, akhirnya aku edit sekarang. Jangan salah fokus ya teman-teman dengan background suaraku, karena aku mengisi suaranya di pagi hari. Kalau di malam hari aku sudah tidak mampu melakukannya lagi, jadi sekarang aku mengeditnya kalau tidak di pagi hari ya di sore hari waktu adik Meka bersama dengan Pak suami. Kalau di malam hari aku sudah kecapean. Aku sekarang tidak ngedit ataupun ngisi video di malam hari ya teman-teman, karena waktu di malam hari waktuku istirahat sudah habis. Kalau nanti aku tetap memaksakan diri pasti tubuhku tumbang lagi. Ini pun suaraku sudah hari karena batuk juga pilek ya teman-teman. Mungkin dari teman-teman kalau ngikutin videoku mungkin ya tahu, setiap bulannya aku pasti sakit. Jadi ya maklum ya teman-teman kalau aku tidak akan memaksakan diri kalau di malam hari, biar aku dapat istirahat yang penuh. Lanjut, aku membereskan ruang tamu karena habis belanja keperluan dapur, juga keperluan adik Meka pempes ya teman-teman, dan juga belum beberes. Ini adalah sisa makanan, bungkus sisa makanan semalam juga tidak aku beresin. Juga ini selimut semalam yang aku gunakan, jadi aku bereskan hari ini. Sepertinya memang hari ini beres-beresnya sedikit lebih banyak dari biasanya. Mungkin kalau di video tidak terlihat perbedaan ya teman-teman, tapi kalau aku di yang melakukannya perbedaannya cukup banyak, karena seharusnya perkakas yang aku letakkan cepat di tempatnya tidak aku letakkan di tempatnya semalam, akhirnya menambah pekerjaan di pagi hari. Ini pun belanjaanku belum aku tata di lemari, aku masih belum sempat melakukannya semalam setelah makan. Semalam langsung tidur, jadi dibiarin aja seperti itu. Sebenarnya aku sudah buat video juga untuk membereskan belanjaan di dalam bentuk video pendek ya teman-teman. Teman-teman bisa melihatnya di video shortku. Teman-teman bisa mencarinya karena aku tidak menayangkannya dalam video panjangnya. Aku ingin mencoba melakukannya di video pendeknya saja. Nah, memang mudah untuk buat video pendek ya teman-teman. Kalau untuk membuat video panjang seperti ini membutuhkan waktu yang banyak, juga niat yang ekstra. Karena kalau video pendek aku bisa melakukannya kapanpun, sambil menidurin adik Meka juga bisa melakukannya ya teman-teman.
bisa disambi-sambi. Tapi kalau untuk membuat video panjang seperti ini, aku harus full konsentrasi untuk membuat videonya, apalagi untuk ngisi suara seperti ini ya teman-teman, harus punya bahan ataupun minimal aku harus punya ide bagaimana aku harus mengisi suaranya nanti, karena durasinya juga tidak terlalu pendek juga tidak terlalu panjang juga. Aku harus punya bahan untuk pembicaraannya lumayan juga untuk menguras fokus ya teman-teman. Hanya untuk mengedit gambarnya aku bisa sedikit sambi-sambi waktu nidurin adik Meka. Tapi kalau untuk ngisi suara aku harus benar-benar full fokus untuk ngisi suara. Lagi seperti sekarang ini di siang hari, pasti background suara itu banyak sekali yang bermunculan ya teman-teman. Jadi jangan salah fokus ya teman-teman kalau background suaraku terlalu banyak dan bervariasi, karena aku memang melakukannya di siang hari. Dan apalagi aku hidup di desa ya teman-teman, jadi banyak sekali suara-suara yang bermunculan di sini, bukan hanya sepeda motor atau keriuhan, apalagi dengan si bocil-bocil. Waktu aku mengisi suara 12 menit seperti ini saja bisa menghabiskan waktu sampai 3 jam loh teman-teman. Begitu banyak gangguan yang aku alami. Bocil yang besar ingin lihat TV, atau kadang yang bocil yang kecil ingin menyusu. Lagi kalau ada motor yang suaranya sudah dimodif, pasti aku matikan. Belum lagi kalau aku sudah tidak punya bahan bicara apa yang ingin aku bicarakan. Tergantung moodku kalau itu ya teman-teman. Kalau moodku baik, meskipun aku tidak memaksakan untuk ngisi suara, pasti lancar. 3 jam itu tidak sampai, mungkin hanya sekitaran 2 sampai 1 jam saja. Tapi kalau waktu moodku tidak enak ya maklum, itu bisa sampai 3 sampai 4 jam ngisi suaranya. Bahkan mungkin bisa berhenti besoknya lagi baru melanjutkan untuk ngisi suara. Ngisi suara itu benar-benar menguras energi dan pikiran. Juga harus bisa melihat kondisi sekitar ya teman-teman. Jika ada yang teman-teman yang jadi konten kreator, pasti teman-teman juga merasakan apa yang kurasakan, atau mungkin bisa lebih dari yang apa yang kurasakan ya teman-teman. Kalau aku memang kesulitan dalam ngisi suara. Kalau untuk ngedit ataupun membuat thumbnail, itu aku sudah bisa mengondisikannya. Kalau untuk mengisi suara aku harus menyesuaikan kapan enaknya ngisi, selain di waktu tengah malam ya teman-teman. Waktuku istirahat tetap penuh. Mungkin jika ada teman-teman yang punya ide atau trik untuk menyiasatinya selain dilakukan di waktu tengah malam, teman-teman bisa komen di bawah ya teman-teman, karena aku biar tahu bagaimana caranya mengisi suara selain di tengah malam agar tetap bisa fokus meskipun di siang hari. Sebagai konten kreator pemula, aku masih harus banyak belajar. Jadi mungkin jika ada yang teman-teman mempunyai masukan, silahkan komen di bawah ya teman-teman. Lanjut ke video ini, aku ingin lanjut masak-masak ya teman-teman. Setelah tadi membereskan rumah, ini aku mau eseng-eseng kacang. Ini pemberian adikku. Enaknya bangun subuh itu adalah semua bisa tertata sesuai jadwal, meskipun terkadang ada beberapa jadwal yang tertunda, tapi minimal tidak terlalu keteteran ya teman-teman. Kalau bangunnya kesiangan, bangun jam 5 saja itu pasti aku keteteran. Kalau bangunnya pukul 4 atau setengah 4, aku pasti pagi itu siap menyambut hari yang ceria. Kalau bangunnya kesiangan, pasti nanti keteteran dan hasilnya ngomel-ngomel ke Mas Chandra ya teman-teman, karena Mas Chandra pasti juga ikut kesiangan bangunnya. Mas Chandra itu bangunnya pasti ngikutin aku. Kalau aku kesiangan, pasti Mas Chandra juga kesiangan. Kalau aku pagi
atau subuh Mas Chandra juga tidak lama pasti akan bangun. Terkadang aku juga membangunkannya kalau dia tidak bangun. Siangan pasti gendapan ya teman-teman, semuanya serba keburu-buru. Padahal itu kesalahan kita sendiri, kenapa bangunnya kesiangan. Aku biasanya pelampiasannya ke Mas Chandra karena Mas Chandra waktu di kamar mandi pasti lama sekali. Aku pasti teriak-teriak harus cepet-cepet agar dia tidak terlambat sekolah. Sedangkan aku buru-buru biar cepat menyelesaikan sarapannya Mas Chandra. Mas Chandra kalau disuruh nunggu sarapan matang sedangkan dia sudah siap memakai seragam meskipun waktunya belum sekitar jam 7 pasti dia ngomel-ngomel kenapa harus sarapan. Jadi sebelum Mas Chandra siap berangkat aku harus sudah matang sarapannya, kalau tidak Mas Chandra juga tidak akan sarapan ya teman-teman. Lagi kalau nanti adik Meka ikut bangun pasti akan lebih riweh lagi karena Pak suami itu tidurnya malam. Kalau terlalu pagi dia juga tidak bisa bangun, kasihan kalau harus membangunkannya. Akhirnya aku tidak bisa melakukan apapun karena adik Meka juga tidak bisa disambi lagi. Aku harus standby jaga adik Meka, sedangkan pekerjaan rumah masih penuh. Apalagi sekarang aku jarang melakukan pekerjaan di malam hari sebelum tidur. Kegiatan itu sudah jarang aku lakukan sekarang. Semenjak beberapa waktu lalu aku sudah jarang melakukannya. Akhirnya di pagi hari semua pekerjaan menumpuk dan harus segera dilakukan.